Maka kita pun bertauhid la ilaha illallah, bahwa kita yakin tiada Tuhan selain Allah dan hanya Allah yang berhak kita sembah. Tapi keimanan bukan hanya kita ucapkan melalui lisan, tetapi perbuatan. Bagaimana kita bisa memperkuatkan apapun yang diperintahkan sama Allah dan menjauhi larangannya. Lalu bagaimana seseorang hamba itu dikatakan beriman? Sesungguhnya orang-orang beriman adalah ketika mendengar nama Allah, maka tergetarlah hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka keimanan di dalam dirinya semakin bertambah. Maka mereka disebut orang yang sungguh beriman, dan mereka mendirikan salat serta menyedekahkan rezeki dari Allah kepada hambanya yang lain. Maka Allah menjanjikan, kalian akan ditinggikan di sisiku, dan kalian akan mendapatkan ampunan secara rezeki yang mulia dariku. Quran Surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. Tapi tidak mungkin seseorang hamba mengaku beriman kepada Allah tapi Allah tidak mengujinya. Maka iman kita benar-benar diuji oleh Allah ketika Allah mendatangkan musibah, ketika Allah mendatangkan ujian hidup. Akankah kita tetap beriman dan yakin kepada Allah, atau kita malah menyalahi Allah? Astagfirullahaladzim. Kata Allah kira-kira aku tidak memberikan masalah ini untuk membuat kehidupanmu bermasalah, tapi aku memberikan masalah ini untuk membuat kehidupanmu menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Maka aku memberikan ini. Berarti aku yakin kalau engkau sanggup. Aku yakin kalau engkau mampu. Maka turunlah ayat lain kali Allah nafsan lain. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Jadi dari ayat tersebut Allah yakin sama kita kalau kita mampu, kalau kita sanggup. Kalau Allah yakin dan percaya sama kita kalau kita mampu, kenapa kita tidak yakin sama Allah? Kenapa kita tidak percaya sama Allah? Maka katakanlah inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dua kali Allah ulang ayat itu di surah Al-Insyirah ayat 5 dan ayat 5. Tanamkan itu di jiwa kita, Al-Insyirah, sesuatu yang lapang. Minimal, nggak usah minimal deh, maksimal hati kita lapang, ikhlas kepada Allah, ikhlas dengan semua ketetapan Allah. Karena kita yakin ada Allah, nggak akan mungkin Allah tinggalkan kita, nggak akan. Jadi kalau kita udah punya iman yang kuat sama Allah, hidup kita akan tenang karena kita yakin semua ketetapan Allah adalah yang baik untuk kita, dan kita yakin bahwa Allah menguji kita karena Allah ingin memindahkan derajat kita menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau kita sudah yakin, pokoknya besok-besok kalau kita lagi sedih, kita merasa lemah, bilang aja sama diri kita, wahai diri jangan sedih. Sesungguhnya Allah zat yang maha kuat ada bersama kita. Kalau kita sedang merasa kesulitan secara ekonomi, secara finansial, katakan mereka, wahai diri, memang sedang sulit saat ini, kita sedang kekurangan saat ini, tapi Allah zat yang maha kaya ada bersama kita. Kalau kita sedang merasa galau, merasa lemah, pokoknya kesalahan apapun Allah tidak akan meninggalkan kita. Makanya Allah tahzan inna Allah, jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Allah bagi kita saja. Allah menolong kita karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kalau iman kita sudah kuat kepada Allah, kita sudah yakin sama Allah, insya Allah kita menjalani hidup tenang. Kayak rezeki kita ya, mungkin Allah membantu menyisihkan rezekiku yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita udah yakin sama Allah. Jadi kita menjalani hidup kita dengan tenang. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Harapannya kita semua dapat mengambil hikmah dari penyampaian ini, dan iman kita akan semakin besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maaf jika saya ada salah-salah kata atau Dan foto-foto. Allahumma fikir aku fikir. Waalaikumsalam.